Kamis pagi, pejabat utama Mabes Polri melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Ratusan umat Muslim Amerika Serikat melaksanakan sholat Id di Masjid Komunitas Indonesia di Maryland. Satres Narkoba Polresta Bogor berhasil mengungkap peredaran ganja seberat 5 kg. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 29 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di sejumlah wilayah. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Irwasum Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri bersama Kabaharkam Polri, Komjen Pol M. Fadil Imran, pada Kamis pagi melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Selain Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri, sholat Idul Adha 1444 Hijriah turut dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, diantaranya ASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Setelah sholat Idul Adha, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan hewan kurban ke sejumlah satuan wilayah dan pondok pesantren. Hewan kurban yang diserahkan terdiri dari sapi dan kambing. Selain itu, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan 476 ekor sapi dan kambing yang akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Total secara keseluruhan hewan kurban yang terkumpul sebanyak 9.300 dengan rincian 37 hewan kurban dipotong di Masjid Mabes Polri dan selebihnya disebar ke satuan kerja jajaran dan pondok pesantren. Tak hanya itu, Kapolri juga membagikan rendang sebanyak 10 ton yang akan diantar oleh motor Babin Kamtibmas dan mobil patroli perintis presisi bersamaan dengan melepas 77 mobil kendaraan terbuka yang berisi sapi. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Mabes Polri berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Jakarta untuk memasak rendang sapi sebanyak 10 ton. Kegiatan ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan juga memperingati Hari Bayangkara ke-77. Inilah suasana proses memasak daging rendang yang dilakukan para pegiat UMKM Makcia, binaan Mabes Polri. Mereka mengolah 10 ton daging sapi menjadi masakan rendang dari hasil kurban Mabes Polri. Daging rendang ini kemudian dibungkus menjadi 12.000 hingga 13.000 kemasan untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah tahun ini kami dan 20 UMKM masakan Padang yang ada di Jakarta kembali dipilih oleh Mabes untuk ikut serta dalam program Mabes Polri itu rendang kurban barokah. Kami dari UMKM sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri karena program ini sangat membantu sekali UMKM restoran-restoran Padang dan catering-catering rumahan Padang yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri bagi UMKM dan para orang-orang yang akan menerima dari daging-daging yang sedang
menjadi referensi. Kegiatan memasak daging rendang ini juga dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Saat ini saya sudah terhubung dengan Iwan Febrian, Koordinator UMKM Rendang Binaan Polri. Ya, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, Pak Iwan, bisa diceritakan nih, seperti apa proses pembuatan rendang dengan total 10 ton daging sapi ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lydia, teman-teman dari Polri TV. Alhamdulillah hari ini kita surprise sekali, kita bisa masak rendang bersama Pak Kapolri. Jadi kami dari UMKM, saya selaku koordinator dari UMKM, pagi tadi di lapangan Bayangkara setelah sholat Id kita masak rendang bersama. Prosesnya itu dimulai sebenarnya 2 tahun yang lalu oleh Polda Metro Jaya. Waktu itu Bapak Fadil Imron. Jadi inisiasinya waktu itu Pak Fadil mau UMKM yang ada di DKI Jakarta ini ketika COVID, jadi banyak sekali rumah makan Padang yang tutup karena tidak bisa jualan. Nah, jadi inisiasi waktu itu saya diminta untuk mengumpulkan, waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 30 UMKM yang kita ajak ikut bersama dalam program Kurban Barokahnya waktu itu Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa masak 10 ton rendang dengan 25 UMKM lainnya dari Mabes Polri. Nah, untuk memasak 10 ton daging yang dimasak rendang ini berapa lama? Berapa hari atau berapa lama dibutuhkan waktunya untuk memasak 10 ton daging ini? Jadi kita karena lumayan banyak, Bu, ada sekitar 25 UMKM, jadi kita terbagi-bagi. Kita proses memasak itu sekitar lebih kurang 5 hari sampai packing. Itu di packing dalam bentuk beku, frozen, atau seperti apa, Pak Iwan? Jadi prosesnya itu pertama kita dikirimin daging oleh teman-teman dari Mabes Polri, kemudian kita masak, setelah kita masak kita dinginkan, setelah kita dinginkan baru kita mulai packing. Nah itu dalam bentuk sih tidak terlalu beku, cuman dalam keadaan dingin. Karena kita sudah selesai packingnya, kita langsung simpan di pendingin, gitu Mbak. Ya, kan ini 10 ton daging diproses atau dimasak oleh 25 UMKM. Total yang setelah produksi itu ada berapa banyak kemasan, Pak Iwan? Lebih kurang itu sekitar 13.500 pack yang diproduksi. Dari 10 ton itu menjadi lebih kurang 13.500 pack. 13.000 packs itu, kemudian proses pembagian ke masyarakat itu seperti apa? Apakah setiap UMKM itu yang membagikan sendiri atau harus dikumpul lagi ke satu tempat untuk dibagikan? Iya, betul. Kalau untuk membagikan itu semua di-pool lagi. Kebetulan tahun ini itu ketua pelaksananya itu dari Polda Metro. Selesai rendang dimasak, dijemput oleh Polda Metro. Polda Metro, saya sih kurang tahu persisnya gimana. Kalau nggak salah itu ada tim-tim yang langsung terjun ke lapangan yang untuk membagikan ke masyarakat, ke UMKM, ke pesantren, ke rumah kayak di tempat-tempat perumahan-perumahan Polri, gitu Pak. Jadi itu langsung dari Polda yang bagian. Nah, berarti Pak Iwan sendiri dengan UMKM-nya ini sudah bergabung selama 2 tahun ya dengan UMKM binaan Polri ini ya Pak ya? 3 tahun, ini tahun ketiga. Oh ini tahun ketiga? 3 tahun ya, Baik. Tahun ketiga. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan bergabung dengan UMKM binaan Polri ini apa saja programnya Pak? Selama ini sih memang banyaknya itu di pas acara kurban ya Bu, dan beberapa kali kita di acara Bayangkara, Mabes Polri kita juga diundang, misalnya kita diundang buka stand untuk jualan atau ada produk-produk kita yang dibeli oleh Polri. Nah, jadi selama 3 tahun ini kita banyak juga diajarkan, salah satunya ya bagaimana cara
packing lah ini Bu ya, dari produk kita ini. Ini ada produk, jadi mulai dari prosesnya vakum, di packing, dan ini juga sangat menentukan untuk ketahanan dari si rendangnya sendiri. Gitu. Jadi biasa kita memproduksi rendang cuma 1 kilo, 2 kilo, ini dengan jumlah yang banyak, itu gimana sih strateginya biar rendangnya tidak basi dan bisa bagus tetap dikonsumsi sampai ke masyarakat. Berarti Nah itu tidak kita ya, berarti tidak hanya diajak untuk bergabung, tapi juga diberikan pembinaan seperti apa Betul. strategi pemasaran dan juga untuk mengemas bagaimana makanan itu agar kualitasnya tetap terjaga sampai ke konsumen ya Pak ya? Ya, betul. Ya berharap dari sini kita walaupun ini produknya UMKM, tapi tetap bisa bentuknya itu profesional gitu Mbak. Misalnya dari sisi packing, dari teknik memasak, kemudian dari sisi handling ketika sudah masak sampai dikonsumsi, itu kita diajarkan oleh teman-teman dari Polri untuk bagaimana mentreatment makanan itu supaya tidak cepat basi, dan juga dibantu untuk proses halal dari produk kita. Baik, setidaknya apa yang Anda katakan tadi itulah manfaat ataupun benefit yang Anda rasakan setelah bergabung dengan UMKM binaan Betul. Polri ya Pak Iwan ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan Febrian, Koordinator UMKM Rendang Binaan Polri, sudah bergabung dan bercerita bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Presisi Eksternal yang diadakan menjelang Hari Raya ke-77, Kapolda Sumatera Utara menyerahkan bantuan hewan kurban yang diserahkan Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung kepada tokoh agama di Kabupaten Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mewakili Kapolda Sumatera Utara menyerahkan hewan kurban kepada Tuan Guru Batak, tokoh agama pimpinan Persulukan Serambi Babu Salam, Haji Ahmad Saban Raja Guguk. Penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari program Kurban Presisi yang diselenggarakan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sekaligus dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 yang bertema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Dalam konferensi pers setelah penyerahan hewan kurban, AKBP Ronald FC Sipayung menyampaikan bahwa bantuan berupa 1 ekor sapi ini ditujukan untuk memperkuat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun. Saya mewakili Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, datang ke Persulukan Tuan Guru Batak untuk menyerahkan 1 ekor hewan kurban untuk nanti diserahkan atau disalurkan oleh Tuan Guru kepada warga masyarakat yang sudah ditentukan oleh Tuan Guru. Tentu ini adalah bagian dari gerakan moral dari Bapak Kapolda bahwa kita tanpa mengenal suku, agama, ras, berbagi kepada seluruh warga masyarakat yang memang membutuhkan. Semoga hewan kurban ini bermanfaat dan sekali lagi sama-sama kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini supaya aman, damai, dan kondusif menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Horas. Horas. Kami keluarga besar Pondok Persulukan Tuan Guru Batak Serambi Babu Salam Simalungun dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Ini merupakan kurban yang rutin kami terima dari beliau sejak beliau menjadi Kapolda Sumatera Utara. Tentu ini sangat kami apresiasi, sangat berbangga hati, dan para jemaah, para halifah-halifah, tokoh-tokoh berkumpul di sini turut mengapresiasi dan turut berbangga atas dedikasi kepedulian Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Semoga kurban ini nantinya bermanfaat untuk umat dan masyarakat, terlebih dalam membangun, merawat, merekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kami mendoakan
semoga Bapak Kapolda Sumatera Utara senantiasa diberi Tuhan Yang Maha Kuasa kekuatan lahir batin dan diberi kesuksesan untuk terus mendedikasikan diri membangun negeri yang kita cintai ini. Untuk Polri yang presisi, kami ucapkan selamat dan senantiasa jaya. Penyerahan hewan kurban ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Simalungun. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan.
Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Kasus peredaran narkotika jenis ganja seberat 5 kg berhasil diungkap Polresta Bogor Kota Polda Jawa Barat. Dari pengungkapan kasus ini, 2 tersangka diamankan. Satres Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap peredaran ganja seberat 5 kg. 2 tersangka yang diamankan dalam kasus ini berinisial AA sebagai bandar yang menyuplai ganja ke tersangka RF yang berperan sebagai kurir narkotika. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam konferensi pers Rabu 28 Juni 2023 menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan R yang kedapatan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan ganja. Narkotika ini kita dari Sat Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dari tersangka yang pertama itu berinisial R, ya. Itu diamankan dari pelaku yaitu ganja, kemudian dikembangkan ke bandarnya, di mana pelaku bandar tersebut dengan inisial A, ya, kita lakukan pengembangan dan penggeledahan di lokasinya dan kita dapati ada ganja sejumlah 5 kg ya, 5 kg, 1, 2, 3, 4. Ini berarti satunya 1, oh ya ketutupan ya, ada 5 ya, ada 5 kg, ya 5 kg ganja. Nah ini tentunya dari si tersangka dengan inisial A ini sebelumnya residivis ya, residivis di Bandung ya, di ini Buah Lapas. Kemudian kita berhasil mengungkap dan menyita barang bukti ganja ini sejumlah 5 kg dari lokasi persembunyian tersangka atas nama Agus ini. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tim Humas Polresta Bogor Kota Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Jepara, Polda Jawa Tengah kerahkan ratusan personel untuk mengamankan malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah. Dalam pengamanan ini, personel dilengkapi dengan fluid, rompi dinas, dan senter untuk memudahkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Polres Jepara mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah. Total sebanyak 195 personil pengamanan yang diterjunkan untuk pengamanan takbiran. Personil yang melaksanakan pengamanan dilengkapi diri seperti peluit, rompi dinas, dan senter sehingga memudahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas.
Dalam persiapan pengamanan takbiran ini, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memberikan arahan kepada personil untuk selalu melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat Jepara saat melaksanakan pengamanan takbiran. Tujuan pengamanan malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif dan perayaan Lebaran Idul Adha berjalan dengan hikmat. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polres Sukabumi menggelar pasar murah dengan menawarkan 2 ton ayam beku dengan harga terjangkau. Kegiatan pasar murah ini berlangsung di alun-alun Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 28 Juni. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan, pasar murah ini bertujuan untuk memberikan manfaat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat, sekaligus merayakan Hari Bayangkara ke-77. Ayam beku sebanyak 2 ton akan tersedia dalam pasar murah ini dengan harga hanya Rp35.000 per ekor. Kami dari Polres Sukabumi melihat daripada terjadinya peningkatan harga ayam potong broiler. Setelah tadi kami melaksanakan sidak pasar, bahwasanya cukup tinggi kenaikan harga ayam potong, yaitu sebesar Rp48.000 per kilo. Ya. Nah, pada hari ini kami melaksanakan operasi pasar atau bazar murah ayam potong, yang mana disiapkan pada hari ini sebanyak 2 ton ayam potong beku yang kita jual per ekor Rp35.000. Ya. Dalam rangka untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat menjelang daripada Hari Raya Lebaran Idul Adha, termasuk sekaligus merayakan Hari Raya Agulangi, Hari Bayangkara ke-77. Dengan menyediakan 2 ton ayam beku dengan harga Rp35.000 per ekor, Polres Sukabumi berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam merayakan Hari Bayangkara ke-77. Pasar murah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE
gelar resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ITLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Satu hari jelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, harga kebutuhan pokok seperti daging ayam di Pasar Semi Modern Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan. Menurut Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, seusai melakukan inspeksi mendadak mengecek harga kebutuhan pokok dan penting bersama dengan perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dan unsur terkait lainnya pada Rabu 26 Juni. Dari hasil sidak, yang cukup signifikan mengalami kenaikan adalah harga daging ayam yang dijual Rp45.000 per kilogram dengan rata-rata berat 1,5 kilogram. Pengecekan di sini yang cukup signifikan mengalami kenaikan adalah harga ayam, ya. Dimana tadi dibilang per kilonya 45.000. Jadi satu ekor 1,5 kilo itu bisa antara 50 sampai 60.000. Nah, ini menjadi sorotan kita semua bahwa memang harga ayam di beberapa daerah termasuk mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dengan naiknya harga daging ayam satu hari jelang perayaan Lebaran Idul Adha, AKBP Maruli Pardede menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir atau belanja berlebihan. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan bersama warga menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, keluarga besar Polres Grobogan menyembelih 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sholat lainnya, mungkin yang Keluarga besar Polres Grobogan bersama warga sekitar menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 di halaman Mapolres Grobogan pada Kamis 29 Juni. Sholat Idul Adha dihadiri oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan, Wakapolres Kompol Gali Atmajaya, serta para pejabat utama dan Kapolsek di jajaran Polres Grobogan, serta masyarakat sekitar. Usai pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Dalam kesempatan ini, keluarga besar Polres Grobogan menyembelih hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban, saya serahkan kurban atas nama saya dan keluarga untuk disembelih dan dagingnya diserahkan dan dibagikan kepada masyarakat yang lain. Kita berkumpul di lapangan Polres Grobogan dalam rangka melaksanakan sholat Id yang kedua kalinya, karena kemarin kita laksanakan sholat Id dalam rangka Idul Fitri. Disyukur kita hadiratkan kepada junjungan kita juga Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Hewan kurban selanjutnya diserahkan kepada masyarakat yang berhak di seluruh Kabupaten Grobogan melalui Polsek jajaran. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Warga Muslim di Maryland dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke Masjid Komunitas Indonesia Imam Center untuk sholat Idul Adha. Rangkaian acara sambut Idul Adha 1444 Hijriah sudah dilakukan sejak malam sebelumnya dengan kegiatan takbiran dan buka puasa bersama. Selengkapnya dalam laporan tim VOA berikut ini. Halo pemirsa, selamat Idul Adha dari Amerika. Nah, saat ini saya berada di Imam Center yang merupakan masjid yang didirikan dan dikelola oleh komunitas diaspora Indonesia berada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland alias 30 menit dari ibu kota Washington DC. Nah, tadi di sini sudah digelar sholat Id yang dilaksanakan 3 gelombang dan kita mau lihat ke dalam yuk seperti apa masjid ini. Jadi di sini dilaksanakan 3 gelombang karena untuk mengikuti peraturan kapasitas maksimal bangunan yang hanya bisa diisi oleh 600 jemaah pada saat yang bersamaan. Dan kedua, untuk meminimalisir kebisingan karena lokasi Imam Center ini yang berada di dekat pemukiman warga. Dan selain sholat Idul Adha, ada juga berbagai acara yang digelar oleh Imam Center. 2 diantaranya adalah buka puasa bersama alias iftar yang digelar kemarin. Nah, yang kedua adalah takbiran. Karena di Amerika ini cukup diregulasi mengenai kegiatan di luar ruangan dan juga penggunaan pengeras suara di luar ruangan. Sehingga malam takbiran itu diselenggarakan di dalam ruangan dan diikuti sekitar 250-an warga pada kemarin malam. Dan tentunya memang suasananya sangat hangat dan tidak mengurangi antusiasme warga merayakan Idul Adha. Dan ada satu pengalaman menarik menurut pengurus Imam Center mengenai berlangsungnya malam takbir semalam. Berikut pernyataan Arif Mustafa. Biasanya kalau jemaah yang non-Indonesia pada saat melafazkan takbir itu flat. Ya, flat. Tapi kalau kita itu ada nuansanya. Dan sekarang tahun ini mereka sudah mengikuti. Jadi ada tone-nya, ya, nggak flat. Ini satu budaya yang mengajarkan bagaimana ritme melafazkan kalimat takbir itu sehingga lebih nikmat, lebih khusyuk, ya. Ya, tidak hanya seperti itu. Ya, alhamdulillah itu. Nah pemirsa, tentunya perayaan Idul Adha ini tidak hanya spesial bagi komunitas muslim dari Indonesia, tapi juga spesial bagi komunitas muslim di Amerika secara keseluruhan. Tahun ini untuk pertama kalinya Gedung Putih membuka pintu bagi para pemuka agama Islam dan mereka semua itu diundang ke Gedung Putih untuk dijamu secara langsung oleh Wakil Presiden Kamala Harris beserta suaminya. Dari Silver Spring, Maryland, Riot Wasikal dan Sharon Sumolang melaporkan. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi.
Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE gelar resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui Di Hari Raya Idul Adha ini, Polres Demak, Polda Jawa Tengah menggelar acara kurban presisi. Sebanyak 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban disembelih di Mapolres Demak. Polres Demak, Polda Jawa Tengah menggelar acara kurban presisi dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Sebanyak 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban disembelih di Mapolres Demak. Sementara itu, panitia kurban dibantu personil Polres Demak bersama warga melakukan penyembelihan hewan kurban.
Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaya yang hadir dalam acara kurban presisi menghimbau kepada personil Polres Demak agar kurban kali ini menjadi pengingat untuk pembenahan individu personel sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan komitmen untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Hewan kurban Polres Demak akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan dan diharapkan pembagian daging kurban ini membawa keberkahan, kebersamaan, serta mempererat persaudaraan umat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tim Humas Polres Demak Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pada hari ini, Kamis 29 Juni, Mabes Polri membagikan 13.000 paket daging sapi siap makan yang sudah diolah menjadi rendang. Pembagian daging ini merupakan hasil kurban Mabes Polri di Hari Raya Idul Adha dan juga dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Secara simbolis, pejabat utama Mabes Polri ikut dalam proses memasak 10 ton daging sapi menjadi menu masakan rendang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Di Hari Raya Idul Adha ini, Polri ingin berbagi kebahagiaan dengan membagikan daging yang sudah siap santap. Total ada 13.000 paket daging rendang yang siap dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kurban presisi hari ini itu melaksanakan pelaksanaan kegiatan kurban yang dilaksanakan secara serentak dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek. Harapannya dengan adanya Idul Adha ini, terutama umat Islam itu melaksanakan kegiatan haji. Kemudian kita yang tidak melaksanakan haji, ini diwajibkan untuk atau memberikan hewan korban. Sehingga korban tersebut dagingnya, ya apalagi yang sudah diolah itu nanti akan kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan sehingga Polri akan semakin dekat dengan masyarakat. Kegiatan pendistribusian berlangsung di lapangan Bayangkara Mabes Polri disaksikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan pejabat utama Mabes Polri. Dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.